Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, karena Engkau memberkati kami. Pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026, Jumat 3 Juli 2026 dari Injil Markus, pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-22, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 22. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu tidak akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan buang. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, menjadi wadah yang lentur di tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di zaman kuno anggur disimpan dalam kantong yang terbuat dari kulit binatang. Ketika anggur dimasukkan, anggur tersebut akan mengalami proses fermentasi yang menghasilkan gas dan tekanan. Kantong kulit yang baru bersifat sangat lentur dan elastis, sehingga ia bisa melar begitu tekanan gas tersebut. Namun, kantong kulit yang sudah tua sudah menjadi kering, kaku, dan rapuh. Jika dipaksa menampung anggur baru, tentu kantong itu pasti akan pecah berkeping-keping. Melalui metafora yang sangat sederhana ini, Yesus sedang mengajarkan sebuah kebenaran rohani yang mendalam tentang kondisi hati kita bagaimana. Kantong tua memiliki kehidupan atau pola pikir yang sudah mengeras. Dalam konteks itu, kantong tua adalah gambaran kemunafikan dan ketakutan kaum Farisi yang terjebak dalam rutinitas agama, aturan buatan manusia. Dan begitu juga tercipta kesombongan rohani. Mereka menolak Yesus karena Yesus tidak masuk dalam kontak tradisi mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dalam hidup, kita seringkali merasa sudah tahu segalanya dan tidak mau lagi ditegur oleh firman Tuhan. Memelihara kepahitan, cara pandang yang negatif, atau kebiasaan buruk masa lalu yang enggan kita lepaskan. Menolak perubahan atau cara-cara baru yang Tuhan pakai untuk membentuk kehidupan kita. Sedangkan anggur baru melambangkan pekerjaan Roh Kudus, kasih karunia dan transformasi hidup yang radikal dari Yesus. Sifat dari anggur baru adalah aktif dan bergerak. Tentu, Tuhan tidak pernah statis. Dia selalu ingin melakukan sesuatu yang baru, yang segar dan luar biasa di dalam dan melalui kehidupan orang percaya. Yesus ingin memberikan kita damai sejahtera yang baru, kekuatan yang baru, dan cara pandang yang baru dalam menyikapi dan menghadapi permasalahan. Karena Tuhan sangat rindu mencurahkan anggur barunya ke dalam hidup dan kehidupan kita. Namun yang menjadi syarat mutlaknya adalah kita harus menyediakan kantong yang baru. Menjadi kantong yang baru berarti kita harus memiliki hati yang lentur, lembut, dan siap dibentuk oleh Tuhan. Kantong baru tidak melawan ketika proses fermentasi terjadi. Ketika Tuhan meminta kita untuk melepaskan kenyamanan duniawi demi melayani Dia, atau ketika Tuhan mengizinkan proses ujian iman terjadi, hati kita yang lentur akan berkata, "Jadilah kehendak-Mu, ya Tuhan." Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini kita merasa hidup kita hambar, kering, atau bahkan sia-sia, mari kita memeriksa hidup kita atau kantong hati kita. Seringkali bukan Tuhan yang berhenti mencurahkan berkat atau kuasanya kepada kita, melainkan kita yang sudah terlalu kaku menjadi kantong tua untuk menerima apa yang baru dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati.
Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, membentuk kita seturut dengan kehendak Tuhan. Upaya yang kita terima adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Jangan biarkan hidup kita terbuang dengan sia-sia. Amin. Bapa dalam surga, selidikilah hati kami. Jika ada bagian dalam hati kami yang sudah mulai mengeras dan kaku, sombong seperti kantong kulit yang tua, perbaruilah hidup kami melalui Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami hati yang lembut dan taat, agar kami siap menampung setiap perkara baru, berkat baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau beristirahat, berkatilah kami. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.